Pemirsa, tak hanya membuat angka kriminalitas meningkat akibat judi, namun juga menyebabkan hancurnya sebuah maligai rumah tangga. Badan Statistik Nasional ini menemukan data yang cukup mengagetkan jika angka perceraian akibat judi online pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.572 kasus. Ini berdasarkan hasil putusan sidang yang dibacakan oleh hakim di berbagai daerah di tanah air. Jumlah perceraian ini meningkat sebanyak 142,59% dibandingkan perceraian akibat judi pada tahun 2020 yang hanya di angka 600 kasus. Bu Hanifah, mungkin ditanggapi terlebih dahulu mengenai data yang sudah tadi kita sampaikan. Ya. Karena sebetulnya akibat judi online ini kan yang terpengaruh tadi itu secara sosial, mental, sama finansial gitu ya. Jadi secara finansial itu kalau dalam sebuah keluarga pastinya akan merusak tatanan dari keluarga tadi itu yang sebetulnya dipakai untuk bayar sekolah, dipakai untuk membiayai keluarga, akhirnya tidak ada. Nah selain itu agresi tadi karena kemarahan, kena mentalnya tadi itu, sehingga melakukan kekerasan. Dan tidak hanya itu, mereka pasti akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, manipulasi uang, pinjaman online. Ini kan saudara kembar ya antara judi online dan pinjaman online. Ya. Jadi ketika saudara kembar itu sudah mulai masuk, sudah mulai dipakai oleh seseorang, sudah habislah riwayatnya gitu. Sehingga tekanan mentalnya yang semakin tinggi membuat agresivitasnya semakin tinggi. Pencurian pasti akan banyak terjadi gitu. Yang seperti yang Mas lakukan tadi itu menjual semua aset. Ini kan pasti merugikan pasangan. Jadi tidaklah sesuatu yang mungkin sekali gitu ya ketika perceraian itu terjadi, karena siapa yang mau dengan keluarga yang seperti itu. Nah ketika seorang kepala keluarga nyatanya tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, bagaimana dengan anaknya gitu, karena dia tidak punya kehormatan diri, dia tidak punya fungsi sebagai pendidik, anaknya akan menjadi seperti apa? Nah ini akan melahirkan anak-anak yang delinkuan, anak-anak yang tidak terurus karena bapaknya pun tidak bisa mengedukasi dengan baik. Nah yang seperti ini yang harus kita cermati, sehingga kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat sampai sekecil-kecilnya, sampai di pemerintahan yang paling kelompok masyarakat yang paling bawah untuk menghindari itu semua. Edukasi penting itu dari Bu Hanifah. Saya mau kembali ke Pak Hairul Anam. Pak Hairul Anam, silakan ditanggapi sekaligus memberikan pernyataan penutup. Iya, kita harus kerja bersama-sama ya, tapi tidak cukup bersama-sama, tapi harus dilakukan secara sistematis. Dan saya sangat setuju sekali dalam konteks penegakan hukum, semua lini harus bergerak ya, mulai sanksi yang paling sederhana tadi kayak Pak Arianto misalnya ngecek HP dan sebagainya, semua anggota kepolisian atau instansi yang lain, sampai soal backing dan membackingin. Lah jantungnya memang soal transparansi dan profesionalitas oleh aparat penegak hukum. Karena memang tanpa ada profesionalitas dan akuntabilitas, transparansi, ya ini nggak bergerak-gerak gitu ya. Soalnya kalau catatan sebelumnya itu sudah ada 1.150 sekian tersangka, tapi kok ini terus gitu loh. Ya. Nah ini kan berarti memang menjadi tantangan kita bersama. Lah memang karena ini pakai online ya, perkembangannya juga sangat cepat. Improvisasi mereka sangat cepat. Oleh karenanya saya sangat setuju dibutuhkan satu terobosan-terobosan guna menangani ini. Jangan pernah lelah melawan judi online, ya. Jangan pernah mau kalah dengan mereka. Improvisasi dan sebagainya guna melawan mereka, ya, melindungi masyarakat kita jadi sangat penting. Lah, oleh karenanya karena kami fokus kepada kepolisian, ya kepolisian memang kita tuntut untuk memang profesional ya, transparan, dan ini memang kebijakan Pak Kapolri. Kemarin malam juga ketemu, beliau juga menjelaskan begitu. Nah oleh karenanya jangan kasih kendor untuk melawan judi online ini gitu. Termasuk juga siapapun yang terlibat, termasuk juga yang membuat teknologinya, karena memang dia bisa merangsek kemanapun ya, promosinya itu merangsek ke semua lini ya, mau pakai game, mau ke situs pemerintah, mau ke situs pendidikan, termasuk juga pakai teknologi AI, menggunakan profil-profil orang yang baik, terus seolah-olah dia ikut mempromosikan jual ini dan sebagainya, itu juga harus diselesaikan. Jadi tidak hanya yang terlihat di situsnya ya, kayak pembuat TikTok itu kan memang terlihat,
tapi juga siapapun yang di balik itu. Karena ini memang kebutuhan kita bersama menyelamatkan masa depan negara kita. Jangan gitu. kasih. Dan Pak Kapolri, Komdiki setuju. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Itu dari Pak Khairul Anam. Sekarang saya mau ke Mas Raka. Mas Raka, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat di luar sana agar tidak terjerat judi online? Saya rasa dari pengalaman saya pribadi, judi itu merusak, judi itu merugikan. Kita udah tahu semuanya judi itu bentuknya seperti apa, promosinya bagaimana, kita udah tahu tinggal kita hindari karena udah banyak bukti bahwa judi itu merusak gitu. Pengalaman saya pribadi ya nggak ada cara lain untuk ngatasin itu kecuali komitmen di diri pribadi. Oke, jadi komitmen masing-masing masyarakat itu penting ya Mas, ya, untuk tidak terjerat dan juga terbebas dari jeratan judi online. Pak Arianto. Ya, terima kasih kepada para korban ya, saya ingin menyampaikan judi online itu adalah semacam permainan komputer yang diatur kemenangannya oleh bandar. Jadi tidak akan mungkin akan menguntungkan orang banyak, tapi pasti akan merugikan orang banyak. Kalau satu orang menang itu hanya karena dimenangkan oleh bandar. Satu. Yang kedua, mumpung Pak Prabowo ini lagi menggebu-gebu, marilah kita manfaatkan bersama-sama memberantas judi ini yang selama ini kita pesimis kan. Ini pasti bisa, tapi dengan catatan kita harus tahu caranya. Nah, caranya yang baik itu tadi sudah kita diskusikan di sini. Saya ingin menekankan pemerintah sebaiknya di segi pencegahan dan pembinaan itu dikerjakan perubahan aturan-aturan yang melarang judi online, karena itu ibarat satu kali tepuk 1000 lalat mati. Tapi kalau kita nangkep tersangkanya itu satu kali tepuk hanya 4 orang yang mati lalatnya gitu. Jadi saya kira itu ya, mudah-mudahan dengan semangat yang tinggi ini kita bersama-sama bisa memberantas judi dengan saling tidak salah menyalahkan. Termasuk jangan pandang bulu ya Pak? Ya, kalau menindak itu nggak pandang bulu. Kalau pandang bulu itu artinya kan kolusi. Nah, tidak harus ada pengawasan yang kuat supaya tidak kolusi itu tadi. Gitu. Oke, baik. Kalau kasus-kasus artis Pak yang sampai saat ini juga terjerat judi online, analisa Anda seperti apa? Ya, itulah tadi. Artis-artis itu kan dia tidak sadar bahwa dia itu diperalat oleh para penjudi. Para penjudi itu kan sejahat-jahatnya orang kan. Memiskinkan rakyat Indonesia, merusak mental dan itu dan sebagainya. Artis-artis itu kan dia kan tidak sadar bahwa dengan keterangannya itu dia akan sangat efektif sekali dipakai oleh itu. Dan kalau dia terlibat, kalau bagi saya itu udah langsung aja di take down, kemudian dia dipanggil, dikasih ini loh artis ini terlibat gini dan sebagainya. Kemudian dia nggak boleh misalkan nanti manggung di mana lagi gitu. Caranya kayak gitu, jadi supaya apa itu efektif itu. Kalau cuman nggak harus itu nanti di proses pengadilan itu makan waktu. Tapi kenakan sanksi kepada dia yang sebatas cut off sosial begitu. Iya gitu. Jadi intinya semua tindakan itu harus ada efek deterannya sekaligus yang langsung tanpa harus merusak HAM dan sebagainya itu tadi. Baik. Judi online ini PR kita semua, PR masyarakat, pemerintah dan semua lini. Terima kasih banyak Pak Arianto atas waktunya. Terima kasih Bu Hanifah, terima kasih Mas Raka dan juga terima kasih Pak Khairul Anam atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.